Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh bertemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan nanti kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami bersyukur rahmat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, yang sudah menolong perjalanan hidup kami hari demi hari, hingga pada hari ini Tuhan, di hari Minggu, kami diberikan kesempatan untuk beribadah, bahkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan menerangi hati dan pikiran, baik hamba yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Supaya kami memperoleh kebenaran yang baru, yang bersumber daripada roh-Mu, yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan menuntun kami kepada kehendak dan kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat Alkitab kita dari Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 23. Sekali lagi Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya membaca buat saudara, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku, dan dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya hanya ada dua penilaian terhadap pelayan hamba Tuhan. Kedua penilaian itu adalah pelayanannya diterima atau ditolak. Kita tahu Yeremia adalah nabi yang secara langsung Tuhan yang panggil dan Tuhan punya rencana untuk dia. Kalau kita melihat di awal-awal pasal kitab Yeremia ini, khususnya di kitab pasal 1, pasal 2, pasal 3, kita bisa melihat di sana bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat itu memanggil Yeremia, ya. Dan kita tahu bahwa Yeremia ini adalah seorang nabi yang berasal dari Anatot. Anatot itu adalah daerah dari suku Benyamin. Ya, jadi Anda bisa melihat rujukannya di Yeremia 1 ayat 1, ya dijelaskan di sana bahwa Yeremia itu berasal dari Anatot. Dan konteks kita juga yang kita bicarakan hari ini, ya dalam ayat 18 sampai 21 itu terjadi di negerinya dia, ya di Anatot, ya di Anatot. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita melihat dalam bagian ini, awalnya kalau kita melihat Yeremia itu menolak panggilan Tuhan itu. Ada dua alasannya. Yang pertama dikatakannya dia nggak pandai bicara, dan yang kedua dia masih muda. Bapak Ibu bisa lihat di Yeremia 1 ayat yang ke-6. Bagian itu ditekankan di sana bahwa memang Yeremia itu sungguh-sungguh mengatakan, oh Tuhan nggak sanggup katanya. Ya. Nah, tetapi saudara, di tengah-tengah ketidaksanggupan Yeremia, ternyata Tuhan tetap konsisten. Tuhan tidak mengubah panggilannya terhadap Yeremia, meskipun kita tahu Yeremia itu berdalih. Yeremia menjalankan panggilan kenabiannya, meskipun ia tahu betapa sulitnya tantangan yang sedang ia hadapi. Jadi dari proses menolak, akhirnya ia lalu sekarang masuk dalam pelayanan, dan kita tahu persis bahwa Yeremia itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dalam pelayanan. Penolakan-penolakan yang tidak mengenakan, ya, khususnya dari bangsanya yang sedang dia layani. Dan saya rasa Yeremia ini adalah suara yang terus berteriak, tetapi kita bisa melihat bahwa hasil pelayanannya dia bukan lebih banyak diterima, tapi lebih banyak ditolak. Ya, lebih banyak ditolak. Nah, kita tahu memang bahwa tantangan itu bagi dia adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menguji batin dan hatinya. Nah, ini yang menjadi judul firman Tuhan kita hari ini. Tuhan menguji batin dan hati. Jadi tantangan yang dihadapi oleh
Yeremia itu dia simpulkan di dalam ayat yang ke-20 itu bahwa Tuhan yang menghakimi segalanya, ya Tuhan yang menghakimi segalanya itu dia katakan bahwa Tuhan itu menguji batin dan hati. Artinya saudara, kalau kita melihat batin itu bicara perasaan yang terdalam, sedangkan hati ya itu merujuk kepada kehidupan ya, kehidupan tampilan yang bisa dilihat orang, ya tampilan yang bisa dilihat orang yang bersumber memang dari pikiran, ya pikiran kita dan turun ke hati kita. Dan kalau dikatakan Tuhan menguji hati, berarti itulah kita. Jadi apa yang kita tampilkan itulah kita. Jadi kita dalam arti hamba-hamba Tuhan itu nggak bisa menutupi segala sesuatu dalam hidupnya. Dia senang, dia akan katakan senang, dan tampilannya adalah senang. Dia nggak senang, dan tampilannya juga adalah nggak senang. Dalam arti yang mau dikatakan, kalau kita katakan bahwa Tuhan itu menguji batin dan hati, berarti perasaan kita, hati kita harus sepenuhnya bisa terkendali dengan baik. Ya, harus sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Nah, makanya waktu Yeremia mengatakan Tuhan menguji batin dan hati, ini berarti Tuhan menguji semua keberadaannya, baik perasaan terdalamnya dan juga semua tindakannya. Ini membuktikan siapa dia yang sesungguhnya dalam melayani Tuhan. Jadi sekalipun rintangan, tantangan, kesulitan yang dihadapi, ya kalau Tuhan itu yang menguji batin dan hati itu, ya bagaimanapun dia bisa menampilkan. Atau saya, saudara, Yeremia yang sudah melewatinya, bisa menampilkan bahwa saya dan saudara adalah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Ya, hamba Tuhan yang tidak bisa digeser dari panggilan, hamba Tuhan yang tetap konsisten dalam panggilannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menguji batin dan hati. Mengapa? Ada dua catatan penting yang bisa kita lihat dari kisah pelayanan Yeremia di Anatot ini. Ya, sekali lagi saya katakan, Anatot ini adalah daerahnya sendiri. Ya, daerahnya sendiri, tempatnya sendiri. Ya, tetapi kita melihat dalam bagian ini apa yang sedang dialami oleh Yeremia dalam bagian ini. Tuhan menguji batin dan hati. Mengapa? Ada dua alasannya tadi, karena Tuhan akan menyingkapkan segala yang sulit dalam pelayanan. Kita lihat dalam ayat 18-19, di sana dikatakan demikian. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, ayat 18-19, ya. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba, jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Ya. Artinya kita tidak tahu, ya, dalam bagian pertama ini, ya, kita tidak tahu reaksi dari orang yang kita layani. Apakah orang itu bermaksud baik atau jahat kepada kita. Tugas kita hanya melayani. Selebihnya Tuhan jauh lebih tahu apa yang terjadi kepada kita. Jadi lurus-lurus saja dalam melayani, karena Tuhan akan menyingkapkan segala yang sulit dalam pelayanan kita. Ya, kita tidak terlalu pusing, ya, jangan terlalu pusing dengan apa kata orang terhadap pelayanan kita. Jangan terlalu pusing juga dengan apa yang dinilai orang dalam pelayanan kita, yang belum tentu seperti itu. Nah, ini kata kuncinya, yang belum tentu seperti itu. Jadi kita belajar saja, lurus-lurus saja dalam melayani. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak hal yang kita buat yang pada akhirnya justru kita yang membuat diri kita tersandung. Nah, ini saudara yang kadang-kadang orang tidak tahu. Ya, dia melayani, dia berusaha menutupi diri, dia berusaha berbuat baik, dan dia berusaha menata dirinya, ya kan? Yang pada akhirnya saking dia menata dirinya itu justru tatanan-tatanan yang dia buat itu menjadi sandungan. Ya, tetapi saya lebih senang kalau kita berkata bahwa pelayanan itu sebenarnya itu tadi dari dalam, ya, dari batin dan dari hati itu ya. Supaya apa? Supaya pada waktu kita melayani, waktu kita kepepet, dipojokkan, dihina, tidak diterima dan lain sebagainya, kita tahu. Mungkin kita tidak tahu itu apa yang dibuat orang di belakang kita. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, mungkin nggak tahu apa yang dibuat oleh jemaat yang ada di belakang saya. Tetapi yang saya tahu hanya satu. Kalau Tuhan itu menguji batin dan hati saya, Tuhan itu akan menyingkapkan segala yang sulit dalam pelayanan saya. Ya, segala yang sulit dalam pelayanan saya. Nah,
Sehingga saudara kalau sudah melihat dalam bagian ini, ternyata Yeremia itu di kotanya sendiri, di tempatnya sendiri, di Anatot itu dia mengalami tantangan yang luar biasa. Seperti yang kita baca tadi dalam ayat 18-19 itu. Wah, tantangannya luar biasa. Tapi saudara, kata-kata kunci yang dia katakan dalam bagian ini, justru kata-kata kunci yang menguatkan kita. Karena dikatakan Tuhan memberitahukan. Nah, ini kata kunci yang pertama. Ya, Tuhan memberitahukan. Jadi apa yang jahat yang diperbuat kepadanya, yang dia nggak tahu itu Tuhan memberitahukannya kepada Yeremia. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, Tuhan mengetahuinya. Jadi semua yang sudah dirancangkan. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi, sadis sekali. Mari kita membinasakan pohon ini katanya. Supaya buah-buahnya tidak berkembang lagi, supaya buah-buahnya tidak bertumbuh lagi. Dalam arti yang mau dikatakan supaya Yeremia itu dengan bahasa yang halus dikatakan, ya kan? Dikatakan oleh mereka, ternyata Yeremia tidak tahu. Tuhan katakan kepada Yeremia, ya seperti itu. Jadi Tuhan mengetahuinya. Lalu yang berikutnya, Yeremia akui bahwa Tuhan itu memperlihatkan. Jadi apa yang jahat yang dirancangkan orang dalam pelayanan-pelayanan kita, Tuhan itu memperlihatkan. Nah, makanya ada satu kisah yang kita bisa lihat dari kisah Daud juga itu ya, saudara. Pada waktu ada kesempatan demi kesempatan untuk membinasakan Saul itu, dia selalu berpegang dengan satu kata. Ya, jangan menjamah hamba Tuhan yang diurapi. Jangan menyentuh hamba Tuhan yang diurapi. Karena apa saudara? Karena kita berperkara kepada sang pemilik hamba Tuhan itu. Yang memiliki hamba Tuhan itu siapa? Tuhan. Jadi pada waktu orang merencanakan yang jahat, pada waktu orang tidak bisa menerimanya, pada waktu orang menolaknya, dan pada waktu orang memperlakukannya tidak adil dalam hidup ini saudara, yang terjadi adalah orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Yeremia. Sehingga dia katakan dia seperti anak domba jinak, tidak tahu apa-apa. Sehingga orang mau berbuat jahat pun dia nggak tahu. Ya saudara ya, saking tulusnya. Makanya bilang dia menggunakan istilah di situ dengan kata aku seperti anak domba jinak. Ya, anak domba jinak. Nggak ngerti apa-apa saudara. Terlalu polos. Ya kadang-kadang hamba Tuhan itu terlalu polos. Kecuali hamba Tuhan yang mungkin suka neko-neko, ya suka berpolitik, suka suka memperhitungkan segalanya. Hamba Tuhan yang suka hitung-hitungan dan lain sebagainya mungkin lain ya saudara ya. Tapi ini hamba Tuhan yang memang benar-benar tulus, benar-benar setia, benar-benar tidak memikirkan ya resiko-resiko dari melayani itu. Dan ini dialami oleh seorang nabi yang besar itu, nabi yang luar biasa, karena Yeremia itu adalah rumpun dari nabi-nabi besar itu, ya nabi yang besar, nabi yang sangat luar biasa, yang melayani dalam beberapa perjalanan dari raja-raja. Ya, nanti sudah lihat dalam kisah dalam Yeremia pasal 1 itu ya. Ya, semua pelayanannya real di sana. Ya, dari raja Yehuda yang satu ke raja Yehuda yang lain. Nah, kita bisa melihat saudara, ternyata dia tidak diterima oleh kotanya, tidak diterima oleh negerinya, yaitu Anatot, tidak diterima oleh sukunya, yaitu suku Benyamin itu. Ya, suku Benyamin itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, mari kita belajar ya, Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan. Ya, bagaimanapun Anda memperlakukan hamba Tuhan, ya hamba Tuhan itu adalah miliknya Tuhan. Nah, ini kata kuncinya. Hamba Tuhan itu adalah miliknya Tuhan. Apa yang Anda rancangkan kepada hamba Tuhan, seharusnya Anda merancangkan yang baik-baik saja. Karena hamba Tuhan itu adalah miliknya Tuhan. Adalah perpanjangannya tangannya Tuhan, suaranya Tuhan yang berbicara kepada kita semuanya. Jadi perlakukan dia dalam posisi yang sesungguhnya. Jangan pernah ada niat jahat untuk membuat hal-hal yang yang memojokkan dia. Ya dengan banyak ya. Kalau dewasa ini kan dengan banyak hal. Ya hamba Tuhan itu dipojokkan dengan banyak hal. Ya kadang-kadang ya dipojokkan dengan dengan kehadirannya, dengan kehidupannya, kadang-kadang dengan kepolosannya, dengan pengetahuannya. Ya mungkin pengetahuannya nggak terlalu pinter, ya nggak terlalu menjamah kepada jemaat, tidak terlalu menyentuh kepada jemaat. Ya atau kadang-kadang ya kita jemaat mungkin hamba Tuhan itu bicara kita nggak dengar. Ya kita nggak dengar, kadang-kadang kita menganggap ide kita lebih bagus, ya ide kita lebih berkembang dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun saudara, hamba Tuhan adalah hamba Tuhan itu milik Tuhan. Hamba Tuhan itu berurusan dengan Tuhan. Tugas saudara adalah tugas dia adalah melayani saudara, dan tugas saudara adalah menerima apa yang menjadi pelayanannya kepada saudara. Jadi mari kita belajar ya menerima hamba Tuhan itu apa adanya. Sama seperti Tuhan menerima kita apa adanya, biarlah hambanya yang menjadi juru bicaranya Tuhan, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani saudara, ya itu menjadi teman, sahabat,
yang saudara bisa terima dalam pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan menguji batin dan hati. Mengapa? Yang pertama tadi, karena Tuhan akan menyingkapkan segala yang sulit dalam pelayanan. Yang kedua adalah karena hanya Tuhan yang sanggup membela kita. Artinya, semua perlakuan yang baik atau yang jahat sebagai respon dari orang yang kita layani, hanya Tuhan yang tahu. Ayat ini kita bisa lihat dalam ayat yang ke-20. Coba kita lihat, kita baca ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Nah, ini luar biasa, saudara. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Nah, ini kata kunci yang pertama. Kenapa, saudara? Karena hamba Tuhan itu nggak berdaya. Hamba Tuhan itu mau melawan pakai apa, saudara? Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, saudara, ya kan? Sehebat apapun dia tahu ada bagian hukum, ada pengaduan dan lain sebagainya, dia nggak akan pernah ngadu kepada itu, saudara. Ingat baik-baik, dia nggak akan pernah mengadu kepada lembaga-lembaga tertentu dalam bangsa ini. Dia hanya bisa mengadu kepada Tuhan yang memanggil dia. Nah, itu aja kata kuncinya. Makanya di dalam bagian ini, di dalam ayat 20 itu, kata tetapi itu menjadi sesuatu yang keras bagi dia. Ya, tetapi dia tahu dia terpojok dalam ayat 18, 19. Dia tahu dia tidak berdaya, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia hanya bisa berkata, tetapi. Ya, bagi hamba Tuhan hanya ada kata tetapi. Tetapi bukan tetapi aku akan pergi ke pengadilan. Tetapi aku akan pergi untuk mencari pembelaan. Tidak, saudara. Tetapi di sana menunjukkan adalah, kata tetapi itu menunjukkan adalah menunjukkan kepada hati yang tadi katakan Tuhan menguji batin dan hati itu. Dia membiarkan Tuhan untuk bertindak seluas-luasnya membela dia. Hanya itu saja. Ya, makanya kekuatan hamba Tuhan itu, pembelaan hamba Tuhan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, waktu dia ke pojok, waktu dia menangis, waktu dia nggak berdaya, saudara, dia hanya bisa bersimpu di hadapan Tuhan, hanya bisa bertelut di hadapan Tuhan, meminta pembelaan daripada dia. Ya, ayat 20 yang kita baca tadi, saudara. Tetapi dalam bagian ini sebagai bukti, dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya kan? Nggak ada yang lain. Kepada siapa, saudara? Ya, kepada jenderal mana dia akan mengadu dalam dunia ini? Nggak akan ada yang bisa membela dia. Yang bisa membela dia adalah Tuhan yang memanggil itu. Itu yang dilakukan oleh Yeremia dalam bagian ini. Ya, yang bisa dia lakukan adalah hanya berteriak kepada Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan, dan hanya meminta bagaimana Tuhan membela perkara. Dan ini luar biasa, saudara. Ya, sekali lagi, ya, coba lihat ayat 20 itu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, sekali lagi, Anda bisa lihat lagi. Yeremia 11 ayat 20 itu. Kita baca pelan-pelan, saudara. Ya, lihat di sana. Ya, Yeremia pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 itu. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkara. Ini kata-kata yang penting. Aku mau melihat pembalasanmu, sebab kepadamu lah kuserahkan, ya kan, perkaraku. Nyawaku masih bisa bertahan sampai sekarang. Mereka tidak bisa menyentuh aku. Orang-orang Anatot itu nggak bisa menyentuh aku, kata Yeremia. Itu karena engkau ada di sana. Karena engkau yang membela aku. Karena engkau yang melihat, menyingkapkan semuanya kepadaku. Apakah kata tetapi itu laporannya diterima Tuhan atau ditolak Tuhan? Lihat di dalam ayat 21 sampai 23. Apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Luar biasa menurut saya. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku. Dengan mengatakan janganlah bernubuat demi nama Tuhan. Supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, jangan bernubuat demi nama Tuhan supaya engkau tidak mati, kan. Nah, ini lihat nih, saudara. Dihentikan hamba Tuhan, dibungkam hamba Tuhan sama mereka, diancam hamba Tuhan itu kepada diancam oleh mereka supaya apa? Supaya hamba Tuhan itu nggak bicara. Ini sering terjadi ya dalam gereja dewasa ini, sering sekali. Ya, kita membungkam hamba Tuhan,
Dengan banyak hal kita bungkam. Dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, dengan uang, dengan semuanya. Kadang-kadang kita membungkam hamba Tuhan itu supaya nggak bicara. Nah ini saudara. Tapi Yeremia berkata dalam bagian ini. Lihat di dalam ayat yang ke-22. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Tadi Yeremia sudah menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Tapi lihat dalam ayat 22 itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Wah saudara. Ini doanya hamba Tuhan. Mencari keadilan hanya kepada Tuhan. Mencari keadilan hanya kepada Tuhan yang memberi kehormatan kepadanya untuk melayani dia. Nggak ada yang lain saudara. Lembaga-lembaga lain itu bukan tempat kehormatan bagi dia untuk membela perkaranya. Ya kan? Dia hanya bisa membela perkaranya. Menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membela perkara kita, hamba Tuhan. Ya Kak? Jadi jangan cari backing kemana-mana. Hai hamba Tuhan, jangan cari backing kemana-mana. Hai saudara-saudaraku yang melayani Tuhan. Waktu engkau terpojok, waktu engkau tidak bisa berbuat apa-apa dalam pelayananmu. Jangan pernah mencari pembelaan pada orang-orang tertentu. Jangan pernah menceritakan apa yang sedang engkau alami kepada orang-orang tertentu. Tapi bersimpulah di hadapan Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena hanya dia yang bisa membela. Iya. Hanya dalam ayat yang ke-22 itu. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Tidak ada yang bisa lari dari hal yang Tuhan sudah lakukan. Tidak ada yang bisa lari dari penghukuman daripada Tuhan. Iya. Tidak ada yang bisa lari. Tidak ada yang bisa menghindar dari Tuhan. Makanya mari melayani dengan serius. Mari melayani bukan mencari sesuatu dalam pelayanan ini. Ya, mari melayani dengan hati yang tulus tadi. Karena saudara tahu hanya Tuhan yang menguji batin kita, perasaan kita, hati kita, semua yang kelihatan dari hidup kita ini. Hanya Tuhan yang bisa membela kita. Tidak ada yang bisa membela saudara dan saya dalam pelayanan-pelayanan kita. Sulit pelayanan itu saudara. Tidak mudah pelayanan itu. Tidak enak melayani. Ya, tidak enak melayani. Saya kasih tahu sama saudara, tidak enak melayani. Ya. Tapi kalau saudara tidak mau melayani, panggilan Tuhan jelas. Saudara menutup telinga terhadap panggilan itu. Saudara mengabaikan panggilan itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara tidak melayani. Tuhan itu menggunakan banyak cara mengembalikan saudara dalam pelayanan. Yeremia memulai dengan menolak dengan alasan tidak pandai bicara dan masih muda. Tuhan tetap konsisten. Dia masuk ke ladang pelayanan. Tantangan yang dihadapi. Tapi moto hidupnya, Tuhan menguji batin dan hati. Ya kan? Tuhan menguji batin dan hati. Dengan moto ini, dia tetap bisa kuat, tegar dalam melayani. Dan mungkin moto ini juga, keyakinan ini. Ya, bukan sekedar moto mungkin. Tapi keyakinan ini menjadi keyakinan kita. Bahwa Tuhan menguji batin dan hati. Mengapa dia harus menguji batin dan hati kita? Karena Tuhan, kalau batin dan hati kita ini teruji dengan baik. Maka kita tahu, nah Tuhan akan menyingkapkan segala yang sulit dalam pelayanan. Yang kedua, karena hanya Tuhan yang sanggup membela kita. Mari berdoa. Tuhan, hamba menyerahkan diri kami para pelayan-pelayan-Mu yang melayani. Supaya dalam hidup ini Engkau melihat batin dan hati kami. Perasaan dan semua tindakan-tindakan kami. Supaya selaras dengan Tuhan. Tidak ada yang berbeda dengan Tuhan. Supaya kepekaan kami juga semakin jalan. Sehingga tidak ada yang bertentangan dengan Tuhan. Tidak ada hati kami yang tertutup dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong apa yang kami sudah dengarkan hari ini menjadi sesuatu hal yang boleh menguatkan, meneguhkan, meyakinkan kami. Para pelayan-Mu, para hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat yang melayani, yang menyerahkan hidupnya dalam pelayanan. Biarlah Engkau menguji batin dan hati kami sepenuhnya. Sehingga kami boleh melihat
apa yang sulit bagi kami. Yang kami tidak tahu, Tuhan singkapkan kepada kami. Yang kami tidak mengerti, dan yang kami terpojok, biarlah Tuhan membela kami. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Hamba mendoakan semua jemaat-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah kami semuanya dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Supaya kami semakin giat di dalam pelayanan kami. Konsisten dalam pelayanan kami. Tidak berubah dengan apa yang kami katakan dalam setiap pelayanan demi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Berkati segala sesuatu yang sedang dibereskan oleh pemerintah kami. Supaya pandemi ini bisa menjadi endemi dan kami boleh leluasa melayani Tuhan lagi, leluasa dalam aktivitas kami, berkarya seluas-luasnya bagi Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih firman ini meteraikan dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Kuat dalam melayani, setia dalam melayani. Buktikan lewat batin dan hatimu. Sukses buat pelayanan kita. Shalom.